Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul Implementasi Komunikasi Data pada Chatbot. Topik ini kami pilih karena chatbot merupakan salah satu contoh nyata penerapan komunikasi data di era digital saat ini. Next. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Ardiana dengan NIM 18, lalu David dengan NIM 25, dan Bahtiar dengan NIM 6. Kami bersama menyusun materi ini untuk memberikan gambaran tentang bagaimana komunikasi data diimplementasikan pada chatbot. Perkembangan teknologi komunikasi data di era digital telah membuat manusia bisa berinteraksi lebih mudah dengan sistem komputer. Salah satu contoh implementasinya adalah chatbot, yaitu program berbasis AI yang dapat berkomunikasi otomatis dengan pengguna. Chatbot memanfaatkan komunikasi data untuk mengirim dan menerima pesan antar pengguna dengan server, sehingga bisa memberikan layanan cepat, efisien, dan bahkan terasa lebih personal. Saat ini, chatbot sudah banyak digunakan mulai dari layanan pelanggan, pendidikan, hingga e-commerce, dan dengan adanya chatbot ini, pengguna bisa dapat informasi atau bantuan kapan dan di mana saja. Next. Secara definisi, chatbot adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan layaknya manusia dengan pengguna, baik melalui teks maupun suara. Cara kerjanya adalah dengan menerima input berupa pertanyaan atau perintah dari pengguna, memprosesnya dengan aturan tertentu atau AI, lalu menghasilkan output berupa jawaban, informasi, maupun tindakan sesuai permintaan. Secara garis besar, alur kerja chatbot terdiri dari 3 tahap utama, yaitu chatbot menerima input dari pengguna, misalnya seperti halo atau apa kau bisa mengerjakan tugasku. Yang kedua ada coding processing data di server, yang terdiri dari dua pendekatan. Yang pertama ada role based chatbot atau yang hanya mengenali kata kunci tertentu. Misal saat pengguna mengetik kata menu atau jam buka, chatbot akan langsung menampilkan jawaban yang sudah diprogram. Yang kedua ada AI based atau NLP chatbot yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami maksud dan konteks percakapan. Dan dengan pendekatan ini, chatbot bisa memberikan jawaban yang lebih fleksibel meski pertanyaan pengguna kompleks. Yang ketiga atau yang terakhir, hasil pemrosesan tadi akan menjadi output atau respon ke pengguna yang bisa berupa teks, link, gambar, atau bahkan tindakan seperti memeriksa atau susunan. Dasar dari interaksi chatbot adalah komunikasi data, yang dimana setiap input dari pengguna dikirim ke server, diproses, lalu direspon, dikirim balik ke pengguna. Proses ini merupakan bentuk nyata dari komunikasi data yaitu pertukaran informasi antar perangkat melalui jaringan, dan dengan adanya komunikasi data, chatbot bisa berjalan secara real-time. Misalkan pada chatbot customer service e-commerce, sistem harus terhubung ke database barang melalui jaringan agar bisa memberikan informasi yang akurat kepada pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Batiar. Ya, untuk hubungan komunikasi data dengan chatbot yang berikutnya yaitu jenis komunikasi data yang digunakan chatbot. Yang pertama yaitu caranya client server communication atau pengguna, yaitu klien mengirim pesan ke server chatbot lalu memproses ke server balas klien. API communication, chatbot sering memanggil API, misalnya API pembayaran, API tracking packet. Lalu ada peran komunikasi data dalam kinerja chatbot. Kecepatan dan keandalan komunikasi data sama dengan kualitas pengalaman pengguna. Jika komunikasi data lambat atau terputus, respon chatbot jadi delay atau gagal. Uh, yang berikutnya ada studi kasus serta implementasi. Sebagai contoh pertama, chatbot berbasis AI. Contoh yang digunakan yaitu GPT. Mahasiswa sering kesulitan menyusun struktur tulisan atau grammar dan menerjemahkan referensi asing. Akibatnya tugas jadi lama selesai dan kualitas tulisan kurang baik. Implementasinya yaitu membantu membuat kerangka implementasinya chatbot membantu membuat kerangka esai atau laporan, memperbaiki grammar, serta menyesuaikan bahasa akademik, menerjemahkan, serta memparafrase jurnal asing, memberikan saran, pengembangan argumen agar tulisan lebih runtut. Yang berikutnya ada chatbot berbasis chat dengan contoh e-commerce. Pelanggan sering menanyakan hal-hal yang sama, misalnya pesanannya saya sudah sampai di mana, barang ini masih ada stok enggak, atau kalau mau retur gimana caranya. Karena jumlah pertanyaan yang banyak dan berulang,
tim customer service jadi kewalahan, dan respon ke pelanggan pun jadi lambat. Implementasinya yaitu chatbot dipasang di website atau aplikasi toko online. Fitur utamanya ada tiga. Yang pertama, mengecek status pesanan serta men-tracking otomatis, lalu informasi stok dan rekomendasi produk. Yang ketiga, menjawab FAQ atau frequently asked question, yaitu pertanyaan sering ditanyakan seperti pembayaran, ongkir, serta jam operasional. Yang berikutnya yaitu implementasinya ada terhubung ke database order dan sistem pembayarannya. Untuk yang selanjutnya ada arsitektur komunikasi. Yang pertama, klien, pengguna atau aplikasi chatbot. Pengguna mengirim input berupa teks atau pertanyaan lewat aplikasi web, WhatsApp. Input ini dikirim sebagai request ke server. Lalu server chatbot akan menerima request dari klien lalu melakukan processing terlebih dahulu untuk membersihkan data input agar lebih mudah dipahami. Setelah itu, sistem akan memanggil API AI, misalnya OpenAI API untuk GPT, supaya bisa memproses permintaan tersebut dan menghasilkan jawaban yang sesuai. Yang berikutnya ada AI Engine, model GPT atau NLP System. Aplikasi akan menerima input dari server dalam bentuk request JSON, lalu memprosesnya menggunakan Natural Language Processing atau NLP untuk memahami maksud pengguna, kemudian menghasilkan output berupa jawaban atau respon yang sesuai. Eee, Aplikasi menerima output dari AI, lalu hasil tersebut bisa diproses lagi, misalnya dengan menambahkan format agar lebih rapi, mengecek konteks percakapan, atau menghubungkan ke database untuk melengkapi informasi. Yang berikutnya dikirim ke pengguna yang berupa output, kemudian dikirim kembali sesuai ke pengguna melalui aplikasi chat, sehingga pengguna dapat melihat respon tersebut seolah-olah sedang bercakap langsung atau berinteraksi dengan chatbot. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu David. Silakan. Oke, selanjutnya ada protokol komunikasi data. Oke, selanjutnya ada protokol dan alur komunikasi data. Yang pertama, protokol komunikasi data adalah sebuah aturan atau standar supaya komputer, server, dan aplikasi itu bisa saling mengerti atau bisa saling ngobrol gitu dengan bahasa yang sama. Dalam chatbot biasanya dipakai HTTP atau HTTPS untuk mengirim dan menerima data lewat internet, sedangkan format data yang umum digunakan adalah JSON atau XML supaya informasinya lebih terstruktur dan mudah diproses. Kemudian ada alur komunikasi. Proses ini bisa kita lihat mulai dari sisi pengguna sampai kembali lagi ke pengguna. Yang pertama ada klien atau aplikasi chat. Bisa dicontohkan dengan pengguna mengetik pesan, kemudian server aplikasi, pesan itu kemudian dikirim ke server, lalu diubah ke format request, biasanya JSON. Kemudian ada AI Engine, misalnya GPT, server meneruskan pesan ke model AI, kemudian diproses dengan teknik NLP agar bisa dipahami maksudnya. Kemudian server aplikasi, hasil dari AI diterima bisa ditambahkan konteks atau data dari database. Kemudian yang terakhir dikirim balik ke klien dan pengguna melihat jawaban chatbot seolah sedang ngobrol langsung dengan chatbot tersebut gitu. Next. Next. Oke, kemudian ada keunggulan dari chatbot ya. Chatbot punya beberapa keunggulan. Balik, balik, balik. Chatbot punya beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu tersedia 24/7. Chatbot bisa melayani pengguna tanpa henti, kapanpun dibutuhkan, sehingga tidak tergantung pada jam kerja manusia. Kemudian yang kedua, respon cepat dan real time. Chatbot mampu memberikan jawaban instan sehingga pengguna tidak perlu menunggu lama. Hal ini sangat meningkatkan kepuasan pengguna. Ketiga, konsistensi jawaban. Karena chatbot berbasis data yang sudah diprogram, informasi yang diberikan tetap akurat dan konsisten sehingga mengurangi resiko salah paham atau miskomunikasi. Kemudian ada skalabilitas tinggi. Chatbot mampu melayani ribuan percakapan sekaligus, sedangkan manusia tentu terbatas jumlahnya. Yang selanjutnya ada data insight. Setiap interaksi pengguna bisa direkam lalu dianalisis untuk melihat kebutuhan, pola pertanyaan, bahkan tren pasar dari sini perusahaan tuh bisa mengambil keputusan yang tepat gitu.
Dan yang terakhir ada efisiensi biaya. Dengan chatbot, kebutuhan staf untuk melayani pertanyaan dasar bisa berkurang, sehingga biaya operasional bisa dihemat tanpa mengorbankan kualitas layanan. Next. Oke, yang selanjutnya ada tantangan chatbot. Selain keunggulan, chatbot juga tentunya memiliki beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada kurangnya sentuhan manusia. Terkadang ada kondisi tertentu yang membutuhkan empati atau penilaian emosional, dan hal ini tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh chatbot. Kemudian yang kedua ada keterbatasan kompleksitas. Chatbot bagus untuk pertanyaan sederhana dan berulang, tapi untuk masalah yang lebih rumit atau butuh kreativitas itu masih terbatas. Kemudian yang ketiga ada keterbatasan bahasa dan konteks. Meskipun sudah ada NLP, chatbot kadang kesulitan untuk memahami bahasa daerah, singkatan, atau kalimat yang ambigu, sehingga terkadang tuh bisa salah tangkap gitu. Kemudian yang keempat ada ketergantungan pada data. Kualitas chatbot sangat bergantung pada data latih. Kalau datanya tidak lengkap, tidak update, atau bias, hasil jawaban juga bisa menjadi salah. Kemudian yang kelima ada keamanan dan privasi. Karena chatbot menyimpan data pengguna, ada resiko kebocoran, penyalahgunaan data pribadi, atau serangan cyber. Maka komunikasi data yang aman menjadi sangat penting. Dan yang terakhir, ada biaya pengembangan awal. Meskipun bisa menghemat biaya operasional jangka panjang, tetapi biaya untuk membangun chatbot dari awal dapat dibilang cukup besar. Next. Oke, kemudian ada kesimpulan, chatbot merupakan salah satu implementasi nyata dari komunikasi data di era digital. Melalui pertukaran data antar client server dan AI engine, chatbot dapat memberikan respon cepat, real-time, dan konsisten. Penerapan komunikasi data membuat chatbot mampu berfungsi di berbagai bidang, seperti pendidikan maupun e-commerce dengan fitur eh, dari menjawab FAQ hingga membantu menyusun tulisan akademik. Selain itu, chatbot juga memiliki keunggulan dan kekurangan seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti keunggulannya adalah 24/7, respon cepat, konsisten jawaban, skalabilitas, efisiensi biaya, serta mampu memberikan data insight dari interaksi pengguna. Dan juga ada tantangannya yaitu kurangnya sentuhan manusia, keterbatasan bahasa, dan konteks, ketergantungan pada data, keamanan data privasi, serta biaya pengembangan awal yang bisa dibilang cukup mahal. Dengan komunikasi data yang cepat, andal, dan aman, chatbot dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi layanan dan pengalaman pengguna di berbagai sektor. Next. Oke, jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, mungkin dapat ditanyakan di hari Senin ketika matkul komunikasi data. Eh, Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.